Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Openingnya terkesan seperti religius banget ya. Padahal mah enggak, saya biasa aja. Udah lama banget enggak. Saya baru tahu sebutan itu akhir-akhir ini, sebelumnya enggak sih, enggak terlalu akhir-akhir ini. Mungkin saya dulu membuat video seperti ini, tapi saya enggak tahu sebutannya bahwa berbicara seperti ini itu adalah monolog. Karena udah banyak sekali dulu awal mula saya buat channel sih, tepatnya bukan awal mula buat channel sih, awal mula saya sering upload video lagi di channel ini setelah sekian lama gak upload, ya dengan suara-suara seperti ini aja gitu, cerita, berbicara sendiri tanpa lawan bicara gitu. Tapi itu dulu udah lama banget, kelas 1 SMK kalau nggak salah. Dan sekarang saya sudah duduk, istilahnya apa ya, mungkin kalau duduk itu terkesan seperti begitu jadul banget. Mungkin saya sekarang sudah berada di fase mahasiswa gitu. Gila, tapi apa sih sebutan mahasiswa, tapi belum ada perubahan yang signifikan yang saya rasakan. Saya sendiri jujur sedikit berat sih mengemban nama ataupun menanggung sebuah tanggung jawab besar membawa nama mahasiswa gitu. Karena ya beratnya itu gimana ya, di sisi lain memang kapasitas untuk sebuah mahasiswa ini cakupannya begitu luas, dan pandangan stigma dari masyarakat tentunya lebih ke orang-orang yang mempunyai kesempatan untuk mendalami ilmu di perguruan tinggi. Apalagi di kalangan masyarakat, tentunya masyarakat itu mengira bahwa setiap orang yang kuliah pasti bisa segalanya gitu. Padahal seperti yang sebenarnya tidak banyak orang ketahui, kuliah itu kan ada jurusan-jurusannya tertentu. Jadi setiap orang itu bukan berarti ketika dia kuliah hebat di semua bidang gitu. Dia hanya akan menguasai bidang-bidang tertentunya saja. Tapi selepas dari itu memang tidak ada yang salah dari stigma masyarakat, pandangan masyarakat di mana mahasiswa harus lebih dari orang-orang yang enggak kuliah gitu. Nah, kadang hal seperti itu sih yang membuat berat. Apalagi kan tujuan mahasiswa sendiri yang dimana katanya itu pasti kalian juga yang ingin masuk kuliah tahun sekarang, karena sekarang ini kan lagi proses menuju ke akhir tahun ya. Tahun ajaran baru akan segera dimulai. Mungkin harus mempersiapkan diri kalian dari sekarang dan harus cari-cari tahu mahasiswa itu apa, kuliah itu seperti apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Lebih baik kalian cari tahu dari sekarang, karena memang tanggung jawabnya memang berat gitu. Di sisi lain memang tidak semua orang juga gitu dapat menjalankan tanggung jawab yang berat ini. Ada juga sebagian yang mungkin walaupun dia mahasiswa, walaupun dia kuliah, tetapi dia tetap apatis aja gitu, tetap acuh dengan lingkungan sekitar, dengan nama mahasiswanya itu sendiri. Jadi artinya apa? Artinya walaupun seseorang kuliah, seorang menjadi mahasiswa, tetapi dia masih belum sadar akan identitasnya itu siapa gitu. Banyak orang-orang yang seperti itu. Contohnya orang-orang seperti ini itu saya tidak mengeneralisir semua orang ya. Tapi selalu ada pasti di setiap kampus mahasiswa-mahasiswa ataupun anak-anak yang apatis terhadap nilai-nilai sosial, apatis terhadap kekritisannya. Karena sebetulnya mahasiswa ini seharusnya kritis gitu. Tapi kritisnya itu tentunya harus sesuai kadarnya gitu, ala kadarnya. Jangan terlalu kritis juga. Kalau terlalu kritis itu kesannya kayak maaf aja nih bodoh gitu. Contohnya apa? Contohnya mengkritisi sebuah kebijakan tetapi dia tidak menyiapkan sebuah solusi. Itu kan buat apa gitu. Istilah tong kosong nyaring bunyinya ya itu gitu. Maknanya itu ya itu. Orang-orang yang mengkritisi tetapi tidak menyiapkan sebuah solusi. Aduh gila, obrolannya langsung berat sekali ya. Karena ya gimana ya,
saya sebetulnya ingin ngobrol-ngobrol ringan, tetapi akhir-akhir ini memang selalu dibenturkan dengan sebuah keadaan. Gila, emang dunia politik itu ternyata sekejam ini. Jujur saja saya belum terlalu jauh ya terjun di dalam sebuah dunia yang disebut dunia politik, tetapi jika dianalogikan saya baru membuka pintunya saja dan hendak masuk ke dunia politik, tekanannya udah begitu kencang gitu. Sepertinya jika dianalogikan seperti menyelam di sebuah lautan, semakin dalam kita menyelam, semakin ke bawah, terus mendalam gitu ke bawah, ke bawah, ke bawah. Tentunya arusnya itu di bawah akan semakin keras, akan terus-menerus menghantam kita, membenturkan kita. Ya itu yang saya rasakan saat ini. Walaupun ya seperti yang tadi saya katakan, ibarat kata saya ini sekarang baru membukakan pintu gitu untuk masuk ke dunia politik. Tapi tekanannya udah seluar biasa ini. Tapi selepas dari hal itu semua, hal ini itu memang sedikit membuat gejolak tersendiri sih. Apa terus menyerang psikis dan mental saya juga jujur pernah kena gitu. Cakupannya ini bukan hanya politik gitu, tapi ketika saya menjadi seorang mahasiswa dan saya mempunyai keinginan untuk tidak hanya fokus di jenjang akademisi, melainkan di jalur aktivis juga, di sana tekanannya ternyata sangat luar biasa gitu. Jujur tidak pernah saya perkirakan dari dulu. Ketika saya SMK memang saya sudah mengangan-angankan diri saya untuk kuliah dan ingin aktif gitu, tapi ternyata rasanya gila semenakutkan ini gitu. Kalau menakutkan sih relatif ya, tetapi pandangan saya jujur bagi orang-orang awam dan orang-orang yang merasakannya ini pasti akan ada ketakutan yang besar. Mental saya pun pernah kena jujur aja gitu, tapi saya sendiri sudah tahu jawabannya dan sudah tahu bagaimana saya harus beradaptasi ketika saya terjun di dunia tersebut gitu. Nilai-nilai ini yang memang yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini dalam perbincangan hari ini, yaitu sikap-sikap mahasiswa ketika kuliah itu harus balance gitu. Bahkan kalau bisa harus condong ke salah satunya. Dan jika saya harus condong ke salah satunya antara akademisi dan aktivis, sepertinya saya lebih memilih akademisi jika saya ingin main aman. Tetapi jika saya ingin lebih cepat untuk berkembang, tentunya saya tidak akan ragu untuk mengambil jalur aktivis. Artinya apa? Artinya keduanya hal ini itu bagus, tetapi tidak ada yang mulus. Akademisi bagus, akademisi itu luar biasa. Kita pasti mengimpikan mendapatkan nilai yang tinggi, IPK yang di atas rata-rata atau minimal rata-rata lah. Tetapi di sisi lain ketika kita mengesampingkan nilai-nilai aktivitas kita, identitas kita di kampus tidak kita dorong, hal-hal tersebut menurut saya bukannya tidak berguna, tetapi akan kurang bermakna. Kenapa? Karena kita harus memandang ke depan gitu. Sekarang kita memang kuliah, jika kita hanya fokus di jalur akademisi misalnya, kita hanya kuliah, pulang, nugas, kuliah, kerkal, sesekali main. Jika terus menerus seperti itu memang tidak salah, dan itu jujur menyenangkan. Tetapi jika kita memandang 5 tahun ke depan misalnya, ketika kita sudah terjun ke dunia kerja, saya rasa bukan hanya itu yang nanti akan kita dapat, yang akan kita pakai. Bukan nilai tinggi kita, bukan kepintaran intelektual kita, tetapi kepintaran emosional, cara kita memanage seseorang, cara kita memanage diri sendiri, yang itu semua didapatkan ketika kita terjun di dalam dunia aktivis. Saya rasa itu yang paling penting di masa depan. Sekali lagi, tapi saya tidak menyalahkan orang-orang yang apatis ataupun yang, contohnya gini aja lah, orang-orang yang tidak mau berorganisasi gitu. Jujur saya pun pernah menyesal saya memutuskan untuk berorganisasi, tetapi penyesalan saya itu selalu terobati ketika saya memandang 5 tahun ke depan gitu.
Saya pernah menyesal kenapa gitu saya memilih masuk organisasi di semester pertama. Kenapa saya tidak menikmati saja dulu gitu masa-masa kemahasiswaan saya, masa-masa pertama saya menjadi mahasiswa, kuliah pulang, main sama teman-teman, nongkrong sama teman-teman sekelas, kerja kelompok, main ke rumah teman sekelas, dan hanya sekedar di sana aja. Itu memang menyenangkan, jujur itu menyenangkan. Kenapa saya bisa bilang itu menyenangkan? Karena jujur saya sekarang walaupun saya bisa dibilang berorganisasi, tetapi saya mengimbanginya dengan melakukan hal-hal tersebut gitu. Tetapi jika hanya kita melakukan hal-hal tersebut saja, yaitu hal-hal yang dimana kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah main, ya saya sendiri pun sudah merasakan kemonotonannya gitu. Tapi di sisi lain saya bilang tadi, berorganisasi ini sempat membuat saya menyesal. Iya memang, karena menyesalnya itu seperti apa? Kita dengan umur saya yang memang terbilang relatif masih kecil, masih muda, harus dihadapkan oleh sebuah konflik-konflik dan harus terjun ke perpolitikan di usia yang semuda ini, itu memang tekanannya berat banget. Ya seperti yang tadi saya ibaratkan, ketika kita menyelam di sebuah lautan, semakin dalam ya semakin deras tekanannya gitu. Dan itu yang sekarang saya rasakan. Tetapi jujur jenuh itu pasti ada. Tetapi cara mengatasi kejenuhannya itu seperti apa? Ya dengan memandang dengan memandang 5 tahun ke depan gitu. Saya ingin jadi apa 5 tahun ke depan? Jika sekarang saya hanya kuliah main, saya tidak bisa membayangkan diri saya 5 tahun ke depan akan menjadi seperti apa. Karena dengan sekarang saya ikut organisasi pun, saya aktif di organisasi, untuk sebuah jaminan 5 tahun ke depan saya akan menjadi apa dan saya akan seperti apa, itu pasti masih ada sebuah keraguan. Apalagi ketika saya tidak melakukan hal apapun sama sekali dari sekarang. Seperti itu. Nah, jadi intinya apa sih pada perbincangan kali ini? Ya intinya sharing aja sih seperti biasa. Karena sudah lama juga terakhir kali saya monolog seperti ini itu kayaknya udah ada 1 tahun lebih deh. Saya gak monolog dan saya gak upload ke YouTube. Mungkin ini nih salah satu titik kebangkitan. Enggak sih, kalau kebangkitan itu kesannya seperti saya akan mengulang kebiasaan ini secara terus menerus. Dan biasanya saya mempunyai pikiran, misalnya saya upload video hari ini, video selanjutnya harus lebih baik. Jujur itu akan sedikit sulit bagi saya, karena di sisi lain saya juga harus mengurus hal-hal yang sifatnya itu dunia nyata gitu. Kalau dunia maya seperti ini, jujur memang akhir-akhir ini sudah saya tinggalkan. Di tahun 2021 saja saya baru upload video ke YouTube ini, kayaknya belum ada 5 video gitu. Karena memang saya lebih terfokus ke dunia nyata sekarang. Lagi senang di sana. Mungkin saya juga harus sedikit sering-sering sih ya menyempatkan untuk upload video. Kemarin juga saya mengupload aktivitas saya, yang memang aktivitas saya yang terakhir itu ya bisa terlihat gitu di vlog saya yang terakhir, yang 3 hari menimba ilmu itu, ya dimana saya itu mendapatkan hal-hal tersebut ya dari organisasi gitu. Ketika kita menjemput ataupun merawat, memenuhi panggilan organisasi, kita mau apa, di benak kita mau apa, kadang organisasi itu memberikannya kepada kita. Contohnya seperti kemarin, saya menimba ilmu, mengikuti seminar di diklat 3 hari. Kurang lebih saya melakukannya itu 2 kali ya. Yang pertama pas waktu bulan puasa, yang kedua itu bulan Syawal. Nah, 3 hari saya menimba ilmu, kurang lebih 6 hari ya jika ditotalkan. Itu enak banget gitu sambil main. Tetapi kita itu walaupun kita sambil main, tetapi ilmunya itu banyak banget yang saya dapatkan di kegiatan yang kemarin. Pokoknya kalian bisa lihat di YouTube saya, itu ada yang judulnya itu 3 hari menimba ilmu. Itu vlog terakhir saya dan video terakhir saya juga yang diupload di channel ini. Nah, kembali lagi ke bahasan mahasiswa ya. Mungkin ini sedikit saran juga sih kepada teman-teman saya, adik-adik saya mungkin ya. Memang walaupun agak sedikit gimana gitu, agak sedikit
terkesan bukan diri saya banget ketika saya memanggil orang-orang yang di bawah saya itu adik-adik saya. Itu bukan terkesan saya banget, karena jujur saya itu walaupun dengan yang di bawah saya ataupun di atas saya lebih senang disejajarkan gitu. Ya terlepas dari sebuah tata krama bagaimana kita bersikap kepada yang lebih tua dari kita dan bagaimana kita bersikap ke yang lebih muda dari kita, ya itu kembali lagi ke diri masing-masing gitu. Dan saya lebih nyaman disejajarkan namun tanpa mengesampingkan sebuah nilai-nilai etika seperti itu, karena jujur etika itu segalanya bagi saya. Ilmu tanpa etika ya apa sih gitu. Jadi attitude itu everything is number one. Segalanya nomor satu untuk sebuah attitude. Dan jujur kesehatan saya agak sedikit menurun ya. Saya gak tahu apakah saya terlalu memporsir aktivitas saya, kurang istirahat, atau saya terlalu terlalu over dan tidak menjaga pola makan saya gitu. Yang saya rasakan saat ini adalah ya penyakit-penyakit ringan, batuk, dan mungkin sedikit lemes juga. Tapi itu jujur masih bisa saya atasi dengan mudah lah gitu. Bukannya saya meremehkan sebuah penyakit, tetapi hal-hal tersebut tidak mengganggu aktivitas saya dan tidak mengurangi semangat saya ketika saya menjalani aktivitas sehari-hari. Karena menurut saya ketika saya mengalami kondisi yang kurang baik seperti ini, ya ketika saya sekarang mengeluh dengan apa yang saya rasakan, ya kembali lagi ke tadi. Saya selalu memandang 5 tahun diri saya ke depannya itu akan menjadi apa dan akan seperti apa. Gitu. Dan ya mahasiswa ya. Tadi saya ingin membicarakan sharing mungkin ke orang-orang yang akan ataupun kawan-kawan yang akan masuk kuliah pada tahun ini, tahun 2021, masa ajaran baru ya. Biasanya mulai kuliah itu bulan September. Mungkin dari sekarang kalian pasti ingin nih, mempunyai keinginan di dalam benak hati kalian, di akal kalian, bahwa saya ingin kuliah gitu, saya ingin kuliah dan saya harus kuliah di mana, dan ketika saya harus menjadi mahasiswa saya harus seperti apa. Dari saya sih mungkin ketika kita menjadi mahasiswa, ini juga sarannya kepada teman-teman saya yang sekarang sudah kuliah, karena masih ada kesempatan gitu untuk merubah sebuah pola pikir. Nah, menurut saya ketika kita menjadi seorang mahasiswa itu cakupannya lebih luas lagi daripada ketika kita sekolah di jenjang sebelumnya, dalam hal ini SMK ke bawah. Jika dulu kita hanya mendapatkan ataupun membawa nama siswa, sekarang ketika kita berada di perguruan tinggi itu namanya aja sudah beda, yaitu menjadi mahasiswa, artinya kan cakupannya lebih luas lagi. Nah, untuk menjadi seorang mahasiswa ini jangan hanya aktif di dalam hal-hal yang akademisi gitu, dimana kita belajar, mengkaji di kelas, di perkuliahan, kita hanya fokus ke hal-hal yang linearnya. Misalnya kita di dunia pendidikan, kita hanya mengkaji sebuah pendidikan. Saya rasa mahasiswa itu ruang lingkupnya terlalu sempit jika hanya pola pikirnya sampai sana. Jadi jangan hanya terfokus di dunia akademisi, tetapi fokus juga di hal-hal seperti apa, yaitu hal-hal yang berbau-bau sosial yang meningkatkan kematangan tingkat emotional question kita gitu. Kecerdasan emosi kita. Gimana kita cara memanage diri sendiri terlebih dahulu, itu yang utama. Kemudian yang selanjutnya bagaimana kita harus memanage sebuah kelompok. Sehingga ketika kita terjun kepada masyarakat, kita bisa memanage masyarakat tersebut. Dan itu semua didapatkan ketika kita berorganisasi. Kita berada di jalur aktivis. Nah, jadi
ketika kawan-kawan semuanya menjadi mahasiswa, itu jangan hanya terfokus di sebuah aspek-aspek akademisi. Jangan hanya kuliah pulang, nugas, main, kuliah pulang. Jangan hanya seperti itu. Tetapi usahakan untuk masuk minimal satu organisasi, baik itu intra maupun intra. Saya tidak menyebutkan organisasi mana yang paling bagus. Jujur, semua organisasi itu bagus, baik ekstra maupun intra. Tetapi bagaimana cara pengelolaan organisasi tersebut di kampus kalian? Nah itu, organisasi yang paling bagus di kampus kalian. Ekstra ada banyak sekali. Begitupun intra ada banyak sekali. Atau dikenalnya sebagai UKM, unit kegiatan mahasiswa. Kalian masuki lubang-lubang itu, kalian masuki wadah-wadah itu. Untuk apa? Untuk memoles diri kalian, untuk membuat diri kalian itu semakin berkembang lagi dan meningkatkan kecerdasan emosional kalian untuk memanage sebuah kelompok, memanage diri sendiri, dan kedepannya memanage sebuah masyarakat. Seperti itu. Jadi dari saya mungkin ketika kalian menjadi mahasiswa ya, baik kalian sekarang posisinya sedang berada sebagai calon mahasiswa ataupun kawan-kawan saya yang sekarang sudah menjadi mahasiswa, jangan lupakan nilai-nilai aktivis. Dan juga sebaliknya, jangan lupakan nilai-nilai akademisi. Orang-orang yang ikut organisasi juga, ini sangat saya tekankan, jangan meninggalkan nilai-nilai ataupun hal-hal yang berbau akademisi. Kalian kalaupun ikut organisasi ya kalian jangan tinggalin kelas. Usahakan harus seimbang, balance. Ya walaupun saya sendiri sudah mencoba balance di kedua hal tersebut, itu susah. Tapi prinsip saya selalu seperti ini. Mungkin balance di kedua hal, yaitu aktif di sebuah organisasi dan aktif di kelas mengikuti mata kuliah, itu susah. Tetapi saya selalu menanamkan prinsip mindset di dalam pikiran saya untuk selalu mengatakan mungkin sulit tapi bisa. Artinya apa? Ya itu tadi, sulit tetapi bukan berarti tidak bisa. Coba aja dulu. Kita tidak berbicara soal hasil pada kesempatan kali ini, tetapi kita berbicara soal proses. Karena hasilnya sendiri bukannya saya meragukan, tetapi belum saya dapatkan hingga saat ini. Tetapi saya pada kesempatan ini berbicara soal proses. Proses saya untuk mencoba balance di keduanya gitu. Organisasi dan juga mata kuliah ataupun kelas. Jenjang akademisi. Itu yang tidak boleh kita lupakan. Kedua hal ini, organisasi, akademisi, keduanya coba kalian persatukan. Saya yakin dan saya sangat yakin itulah ciri mahasiswa yang ideal. Mungkin kalian mempertanyakan kenapa begitu penting kita berorganisasi. Karena seperti ini menurut saya, jika kita analogikan kita berenang di laut, kira-kira akan sulit atau akan mudah? Akan bisa atau enggak? Kita akan mudah tenggelam atau tidak? Kita akan bisa bertahan atau tidak? Kembali lagi berbicara soal proses. Misalnya kita di masa depan akan berenang di laut. Tentunya jika saat ini kita hanya menunggu saja masa depan itu, ketika kita nanti berenang di laut, kemungkinan besarnya adalah kita tenggelam. Tetapi ketika kita berproses dari sekarang, kita tahu bahwa di masa depan kita akan berenang di sebuah lautan, tetapi kita berproses dari sekarang, kita analogikan dengan sebuah latihan bahwa dari sekarang itu kita latihan berenang, kita latihan fisik dari sekarang, kita latihan berenang terlebih dahulu dari hal-hal yang paling rendah dari sekarang, berenang di sungai, berenang di kolam berenang. Nah, itulah proses-proses yang akan kita lakukan dengan cara kita berorganisasi, sehingga ketika kita di masa depan harus berenang di sebuah lautan yang luas, kita sudah siap dari sekarang. Dan tidak akan sesulit seperti orang-orang yang
dari sekarang tidak melakukan sebuah persiapan. Dan dalam hal ini mahasiswa yang tidak melakukan persiapan untuk masa depan adalah, saya tidak mengeneralisir semuanya, karena ada juga yang sukses walaupun saat ini hanya melakukan sebuah kuliah pulang. Tetapi saya yakin persentasenya akan lebih besar ketika kalian berproses dari sekarang, berorganisasi dari sekarang, untuk menyiapkan diri kalian di masa depan ketika kalian berada di dunia kerja dan terjun ke masyarakat. Seperti itu. Jadi intinya apa sih dari perbincangan kali ini? Perbincangan kali ini ya saya tekankan tadi dari awal hanya sharing saja. Mungkin sedikit gambaran juga kepada kawan-kawan yang ingin masuk perguruan tinggi dan akan menjadi seorang mahasiswa, dan bagi teman-teman saya yang sekarang sudah menjadi mahasiswa, inilah motivasi saya ketika saya menjadi mahasiswa, yaitu menyeimbangkan kedua hal, yaitu akademisi dan juga organisasi. Untuk apa? Karena saya tahu di masa depan saya akan berenang di sebuah lautan, yaitu apa itu lautan tersebut, yaitu saya akan terjun ke masyarakat, saya akan berada di dunia kerja, tetapi saya latihan dari sekarang, berproses dari sekarang untuk melatih diri saya supaya saya siap di masa depan berenang di lautan yang luas. Saya Rostandi, until next time.